Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah amalan apa yang diamalkan oleh orang tua bocah ini, sehingga ia begitu berharga di mata Allah. Walaupun di mata manusia, dia dianggap hanya anak biasa saja. Nama bocah ini Tungku Magnum. Sudah boleh ditebak, dari namanya saja bocah ini bukanlah nama seseorang, namun hanya nama sebuah produk rokok. Menurut pengakuan Abia, Tungku Magnum diberikan nama Magnum karena dia viral di media sosial saat sedang menghisap rokok Magnum. Sehingga sejatinya nama Magnum adalah nama rokok yang dihisap oleh bocah tersebut saat diviralkan di media sosial. Tungku Magnum kini menjadi bocah istimewa di Dayah Rohul Mudi yang dipimpin oleh Abia Jinib. Betapa tidak nasib baik yang diterima oleh Tungku Magnum saat ini sudah banyak dikelilingi oleh orang-orang mulia. Tidak sedikit para orang-orang penting juga datang menemui Tungku Magnum karena tingkahnya yang lucu. Tungku Magnum berasal dari Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Setelah sampai di Dayah Rohul Mudi, Abia mengakui bahwa tingkah Tungku Magnum sangat membandel. Dia seorang bocah yang sangat luar biasa. Dia sebagai pemberani dan juga tingkahnya walaupun bandel juga terlihat lucu. Sehingga orang-orang banyak yang kepingin berjumpa dengan Tungku Magnum. Sebagaimana diketahui, di Dayah Rohul Mudi Abia Jinib banyak diterima santri-santri kurang mampu dan yatim piatu. Tungku Magnum kini menjadi ikon baru di Dayah Rohul Mudi setelah Tungku Kemala. Menurut pengakuan Abia, Tungku Magnum di kampungnya merupakan seorang bocah yang bandel, sehingga orang tuanya tidak mampu memikirkan tentang kondisi Tungku Magnum yang sangat bandel dan diserahkan kepada Abia Jinib untuk dididik dan ditempatkan di Dayah Rohul Mudi. Abia sendiri tidak menyangka bahwa Tungku Magnum mampu bertahan di Dayah sampai dengan sekarang. Dengan kehadiran Tungku Magnum di Dayah Rohul Mudi menjadi nuansa baru tentang kondisi Dayah saat ini. Tungku Magnum selalu menjadi sorotan setiap ada tamu yang berkunjung, tidak terkecuali pejabat ataupun ulama-ulama. Yang mengherankan netizen adalah Tungku Magnum begitu akrab dengan siapapun ulama yang datang ke Dayah Rohul Mudi. Tungku Magnum menjadi spesial dan dipandang sebagai anak istimewa yang selalu diberikan keberkahan oleh ulama-ulama yang datang ke Dayah Rohul Mudi. Nah, sahabat Arampo, mungkin keberkahan yang ditemukan oleh Tungku Magnum berkat amalan yang dilakukan oleh orang tuanya, ataupun lebih kepada ada amalan yang diamalkan oleh ibu Tungku Magnum saat mengandung Tungku Magnum. Sehingga walaupun dia seorang bocah, tetapi sudah banyak dia bertemu dan berjabat tangan dengan ulama-ulama. Bahkan tidak jarang dia bersanding bahu, duduk bersenda gurau dengan ulama-ulama yang berkunjung ke Dayah Rohul Mudi. Berikut kita dengarkan pengakuan Abia Jinib sebagai pimpinan Dayah Rohul Mudi tentang Tungku Magnum saat pertama kali Tungku Magnum datang ke Dayah Rohul Mudi untuk menuntut ilmu. Mati berapa anak kepala ponyo yang kiri menemui kedua oleh Allah Taala amanau. Menurut ya. Menurut ya, namun Magnum itu aku. Ibang nya nek kagak piye kudu ni lek. Parah ai Magnum. Urang minggu troi hanalung daya orang. Troi urang minggu. Leho lu jauh ya kaling tu ya. Troi daya. Ya inta de urang kampung kami. Lihat ha troi maghrib troi lung daya. Lung tun meto. Ya jadi kan hanalung duri. Nak pegang pilih urang inta. Pegang bilangnya punamnya namanya kenapa bawa kumtamah ngontrol. Ya pegang lakukan yang kita tahu. Nak magpagay Magnum kudu pikir lah ya. Hanalung daya. Jadi kan terus kalau drone kerja ada di mana saja. Drone dia. Ya, lembaga. Drone kau. Hai lu apa benar? Oh iya ya, satu dapat apa lembaga. Satu lembaga dapat apa? Oh iya. Udah jadi apa? Kupiah kan, pihak rumah ini. Ayo nama tak boleh ya. Memang ayo terus penamnya daya yang anak kli yang kungyang gaji. Anak dia kli gitu gaji. Karena kasih teh udah mungkin lagi ya. Nanti yang maghrib ibadah dah menonton masjid. Hai tapan engkau kata mayang. Igau ibadah ibadah haji terus. Lihat semayang maghrib, igau nonton masjid ibadah. Ini ibadah itu ibadah. Ibadah yang dari jamaah. Hai magenung. Ika kakak terus engkau hana kali nan depui tu. Ike dan ku hai kupikir terlalu mudah-mudahnya. Ike ku hai kupikir terlalu mudah-mudahnya. Buka. Nyang ku hantar burung ngomong. Ibadah dewan guru karena yang jawaban ibadah jadi oleh itu kita berpuma. Ini terjadi ibu depan hantu tepat. Ya lapor balong, gimana cara mau dia? Nah anaknya apa? Kutanya kutang anak ini di bagian aku dengar kalau benar. Yang belum ada lagi.
Oh, nya anak merokok belum bunuh kita yang penyawai. Elong anak agak londuri, jadi aku pegang lehernya, nya nabi ai maknum. Maknum dah, maknum yang terdekat kat bukunya. Apakah maknum nan? Iji, di kampung dia mati rokok maknum. Tapi makna ni, oh nya mi terjadi kana ji kena, alhamdulillah, nya karapit ngon nai. Nah, nya tak perlu udang garam di batu. Karena maknum tak perlu udang garam. Nah, ngat tiga mumang tu. Han ketua masalah. Dekat di bitannya pegelah masalah, han belah ni. Man bagi ban, nyo kalau nyo tunggu dalam daya. Maka membutuhkan partisipasi, keyakinan pribadi-pribadi, bak pahami demi kesuksesan juga kita pribadi di dunia wal akhirat. Nah, sahabat Arampo, di sini kita menyadari bahwa tidak mustahil bagi Allah untuk mengangkat derajat siapapun, walaupun orang itu dipandang hina di mata manusia. Begitu juga jika seseorang direndahkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam sekejap dia akan menjadi orang hina baik di mata Allah apalagi di mata manusia. Baiklah sahabat Arampo, dan berikut kita lihat kebersamaan Tuku Maknum bersama orang-orang penting saat berkunjung ke Riyah Ruhul Mudi. Namun sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat, dan berikan komentar jika ada yang ingin diberikan masukan agar channel ini lebih baik ke depan. Udah kayak bilang nak ibu nung tadi, lepas tu nak ibu dah. Apa yang ibu nung tadi, maknya nak ibu, ya, lagi. Betul. Ah, nak jamnya di Jakarta. Bukan kata muka. Baiklah sahabat Arampo, semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua, agar kita menyadari betapa kita harus mendekatkan diri dengan Allah dan menjadi orang-orang yang baik agar kita selalu diberikan keberkahan dan petunjuk oleh Allah supaya kita selamat baik dunia dan di akhirat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan saya mengajak sekali lagi kepada teman-teman untuk memberikan dukungan kepada channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan yang terbaik kepada teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.